Shalom sahabat Pijar TV, Anda saat ini sedang menyaksikan program spesial Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang penginjilan dan juga lika-liku tentang bagaimana melaksanakan amanat agung. Dan program ini juga akan mengupas cuplikan-cuplikan dari film yang mungkin pernah Anda saksikan di Pijar TV, yaitu film Kisah Kasihnya. Dan dari film tersebut akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul untuk kita bahas pada program saat ini. Nah, oleh karena itu, buat para pemirsa Pijar TV, para sahabat Pijar TV yang ingin menyaksikan film Kisah Kasihnya, Anda bisa menyaksikan di YouTube Pijar TV, atau Anda bisa scan barcode yang ada di layar Anda saat ini, dan Anda bisa menyaksikan secara gratis tentunya. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa dan juga rekan-rekan yang sudah memberikan donasi agar program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan juga film Kisah Kasihnya dapat terlaksana dengan baik. Ini semua tentunya berkat dukungan doa dan juga support dari Anda semua para pemirsa. Dan sebelum kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas, kita akan saksikan dulu cuplikan filmnya berikut ini. Tuhan, terima kasih untuk semua jalan yang telah Engkau sediakan bagi hamba dan anak hamba Mesak. Semuanya hamba serahkan hanya kepadamu saja Tuhan. Bukan rencana dan mauku Tuhan. Semuanya hanya rencanamu saja yang memimpin anakku Mesak. Dia bukan milikku Tuhan, tetapi dia adalah anakmu yang Engkau kasihi. Hanya kepadamu saja hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mesak, ini Mama ada surat dari Yanta Karya, sepupu kamu yang kuliah di Satya Wacana Pulau Jawa. Bacalah, Nak. Iya, Mama. Apa kabar Mama Rahel dan semua basudara di Saparua? Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya mendengar bahwa Kakak Echa tidak melanjutkan kuliah di sana dan hanya bekerja. Apa ada lebih baik dia ikut saya ke Salatiga untuk studi di Universitas Kristen Satya Wacana? Untuk semua kebutuhan tempat tinggal dan makan selama di Salatiga, semua sudah akan ditanggung oleh asrama. Jadi tidak perlu memikirkan apakah Kakak Echa harus cari kerja selama di sini. Mesak mau pergi ke sana, Nak. Iya, Mama. Mesak ingin sekali untuk pi kuliah di sana. Tapi Mama mau kasih kalau Mesak pi kuliah di sana, Mama. Pergilah, Nak. Mama sudah melihat Mesak berdoa kepada Tuhan Yesus. Mesak ingin jadi penginjil, kan, Nak? Iya, Mama. Mesak ingin sekali untuk jadi penginjil, untuk sebarkan firman Tuhan, Mama. Pergilah, Nak. Kamu bukan kepunyaan Mama, tetapi Mesak adalah milik Tuhan Yesus. Kiranya jadilah kepadamu apa yang menurut kehendak-Nya. Dan banyak, Mama. Jangan lupa berdoa ya, Nak. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati Mesak. Nah, tadi Anda sudah saksikan kan cuplikan filmnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pendeta Esra Soru. Pak Esra, kita akan bahas pertanyaan ya dari anak-anak saat ini ya. Oke, siapa yang pertama? Cinta. Oke, Cinta mau nanya apa? Gimana sih kalau misalkan mereka yang nggak percaya sama Kristus bisa hidup bahagia tanpa Yesus? Pertanyaan bagus tuh, Pak. Gimana kalau orang ternyata nggak percaya Yesus, nggak percaya pada Kristus, tapi mereka ternyata hidupnya bahagia tuh? Iya ya. Saya juga bingung. Bapak kalau bingung, saya juga ikut bingung, Pak. Nah, saya kira mungkin perlu dipikirkan sih, apa sih yang dimaksudkan yang bahagia itu? Mungkin Ya. kalau dia lebih sukses atau ternyata tanpa Yesus juga hidupnya fine-fine aja, Ya. baik-baik aja. Kalau bahagia tuh dimaknai sebagai hidup yang berkecukupan, ya ekonominya bagus, pendidikannya bagus, nggak sakit-sakitan, nggak banyak utang dan lain sebagainya, maka wah, orang tanpa Yesus pun bisa bahagia.
Dan mungkin ada banyak orang lebih bahagia daripada orang Kristen, ya kan? Tapi apakah memang bahagia sebenarnya itu seperti itu? Ya. Nah, disinilah kita perlu ingat bahwa kebahagiaan yang sejati itu tidak terletak dari apa yang kita miliki, ya harta kekayaan yang kita punya, tingkat pendidikan yang kita punya, bukan. Ya, karena kita bisa lihat ada orang yang berlimpah harta kekayaan, mestinya kalau menurut ukuran itu kan lebih bahagia ya, tapi ternyata bunuh diri. Ya, ada orang yang wah, nggak kekurangan apapun, ternyata stres, frustrasi. Ya, artinya bahwa kebahagiaan yang sejati itu melampaui apa yang bisa diukur secara materi. Ya, dan disinilah kita harus menyadari bahwa kalau kita mengacu kepada Alkitab kita bahwa sebenarnya manusia semua ini kan orang berdosa nih ya. Ya, kalau semua manusia adalah orang berdosa, dosa itu kan pelanggaran terhadap hukumnya Tuhan. Nah, Tuhan itu bukan hanya benci dosa, tapi benci sekalian dengan orang berdosanya. Nah, kadang-kadang kita mendapatkan kata-kata Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi benci dosa, gitu ya. Itu benar setengah saja. Karena kita harus dibedakan antara, kan kamu kan orang berdosa ya, cinta orang berdosa ya. Sebelum cinta percaya Yesus, cinta orang berdosa. Setelah cinta percaya Yesus, masih berdosa nggak? Masih juga kan? Lalu apa bedanya berdosa sebelum percaya Yesus dan berdosa setelah percaya Yesus? Nah, sebelum cinta percaya Yesus, cinta adalah orang berdosa, dan Tuhan Allah melihat cinta sebagai musuh atau seteru. Tapi pada waktu cinta sudah percaya Yesus, cinta menurut Yohanes 1 ayat 12 akan menjadi anak Allah. Setelah berdosa, artinya ini yang tadi itu musuh yang berdosa, sekarang anak yang berdosa. Nah, maka Tuhan punya sikap berbeda terhadap musuhnya dan anaknya. Untuk anaknya yang berdosa, Tuhan sudah sayang anaknya. Ya, tapi Tuhan tidak suka dosanya. Maka perkataan bahwa Tuhan benci dosa tapi sayang orang berdosa, itu untuk orang yang sudah percaya, sudah jadi anak. Tapi kalau orangnya belum percaya Yesus, ya dia itu seterunya. Allah benci dosanya sekaligus orangnya. Ya. Di dalam Nahum 1 ayat 3, dia bilang, Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, namun tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Ya. Dia tidak membebaskan. Tuhan itu adil. Kalau adil berarti bersalah harus dihukum. Kalau kita lihat misalnya ya, di dalam pengadilan negara kita ya, kalau orang nggak bersalah kok dihukum, itu nggak adil. Tapi kalau orang bersalah kok lolos terus, itu juga nggak adil. Karena hakim dunia, tapi kalau hakim surgawi, nggak bisa, nggak ada yang lolos. Maka orang berdosa pasti dihukum. Nah, hukumannya macam-macam, dan hukuman paling maksimal itu adalah masuk neraka. Ya kan? Kebinasaan kekal. Nah, sekarang. Artinya, tapi kita orang Kristen ini kan, kita punya juru selamat. Yang akhirnya menanggung hukuman kita. Ini ambil contoh gini dah. Cinta kerja sama saya, lalu bikin kesalahan. Menurut peraturan saya adalah yang bersalah harus dicambuk 100 kali sampai bonyok. Ya kan? Maka saya harus mencambuk. Algojo, cambuk dia 100 kali. Ya, ya, kalau nggak cambuk, saya nggak adil. Jadi harus cambuk. Tapi karena saya sayang dia, saya kepengen supaya dia jangan kena cambuk. Kasih saya membuat saya mau dia nggak kena cambuk. Tapi keadilan saya membuat harus cambuk. Jadi saya cambuk, saya mesti nyambuk dia kan harusnya. Ya. Kan? Nah, tapi kalau mengasihi, mengasihi, jadi kalau dicambuk artinya saya nggak mengasihi dong. Tapi kalau saya mengasihi dan nggak cambuk berarti nggak adil dong. Iya. Terus bagaimana mencambuk tapi dia nggak kena cambuk? Hukuman tetap harus jalan. Ya. Tapi gimana caranya supaya dia nggak kena cambuk? Nah, hukuman harus jalan tapi dia nggak cambuk, dia butuh juru selamat nih. Okay. Juru selamatnya kamu. Bukan kamu yang bikin salah. Tapi kamu harus menggantikan dia. Jadi 100 kali pukulan itu harus diterima. Tapi dia nggak lolos. Ya kan? Nah, di dalam Alkitab, Yesus itu juru selamat kita. Nah sekarang kalau kamu yang jadi juru selamatnya ya, hukumannya 100 kan? Iya. Sudah dicambuk 100 kali. Habis dicambuk di kamu 100 kali, cambuk dia lagi.
Enggak dong. Enggak dong, namanya tidak adil dong. Hukumannya sudah diterima penggantinya kok, maka dia bebas. Nah, dengan kata lain, kalau kamu punya juru selamat, kamu bebas. Kalau kamu tidak punya juru selamat, tidak mungkin bebas. Hukumannya neraka. Nah, sekarang, semua orang berdosa yang nggak punya juru selamatnya, ya, ini akan masuk neraka. Apakah orang yang akan masuk neraka dan binasa, dia bisa bahagia? Enggak lah. Nggak mungkin. Kalau, senang-senang, itu sama dia. Pak, saya pasang bom di Bapak ya. Lalu saya kasih timernya pas angka 100. Dari 100 turun sampai 0 meledak. Lalu Bapak lihat 97. Bapak senang. Dari kacamata saya, ini orang senang-senang, ini orang nggak tahu diri nggak tahu bahwa 0 meledak nih. Ya, kalau begitu, sementara itu angka turun dan akan meledak pada saat itu, tapi saya lihat Bapak tuh kok happy. Saya tahu ini orang bahagia, tapi bahagia semua. Sementara. Bukan bahagia sesungguhnya. Bahagia sesungguhnya adalah kalau itu bom terlepas. Wow. Ya kan? Itu baru bahagia sesungguhnya. Jadi sebenarnya untuk orang berdosa tuh kelihatan mereka orang yang tanpa juru selamat, tanpa Yesus kelihatannya bahagia. Mungkin karena duitnya banyak, senang-senang segala macam. Ya, tapi mereka entah tahu atau entah tidak tahu, tapi semua akan binasa. Iya. Nah, karena itu tak mungkin ada kebahagiaan ya. Yesaya 48 ayat 22 itu bilang, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Sama juga Yesaya 57 ayat 21, tidak ada damai bagi orang fasik, firman Allahku. Jadi omong kosong bahwa orang yang tidak punya Yesus itu bisa damai. Kalau ada itu, dia nggak sadar bahwa dia kira dia ada damai, padahal nggak ada. Ya, karena itulah apa artinya Tuhan Yesus bilang gini ya, apa artinya orang punya seisi dunia kalau kehilangan nyawanya, ya kan? Kalau kamu kehilangan nyawanya, apa artinya? Makanya dulu ada lagu tua, apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi, ya kan? Maka boleh kekayaan, kemewahan, kejayaan, jabatan, tapi pada akhirnya harus masuk neraka. Manakah itu bisa dapat disebut bahagia? Nggak mungkin. Jadi kalau ada orang yang tidak punya Yesus, tapi kelihatan bahagia, percayalah, itu bukan bahagia sungguh-sungguh. Itu hanya kelihatan bahagia, kebahagiaan yang semu. Wow. Itu, ya. Karena itu juga pemirsa, kalau saudara hidup enak, makan minum cukup, kekayaan, pekerjaan, semua bagus. Tapi kalau Anda belum punya juru selamat, Anda tidak mungkin bisa bahagia. Karena Yesus satu-satunya yang bisa berikan jaminan keselamatan. Di dalam Yohanes 10 ayat 28-29, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu namanya, kita punya lagu, Blessed Assurance, Jesus is mine. Ada jaminan. Kalau kita nih ada jaminan, kita tenang. Iya. Saya pernah dipinjamin mobil teman, lalu saya bawa, plak, ini apa, spionnya patah. Mobil mewah lagi nih, mobil, ya spionnya patah. Waduh payah nih saya ya, nggak enak. Tapi begitu saya datang, kasih tahu pemilik mobil, patah itu loh. Dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja. Kenapa? Sudah ada asuransi. Ternyata ada asuransi itu bikin tenang ya. Ada asuransi bikin tenang ya. Ya, saudara, kita bisa sakit setiap saat dan bisa parah. Tapi kalau ada BPJS, tenang ya. Nah, tenang ya. Kamu berutang 100 miliar. Waktu 1 bulan untuk melunasinya. Kalau enggak, kamu dipenggal. Kamu bisa tenang. Pasti nggak bisa lah. Nggak bisa. Makin hari, tanggal makin dekat, ini makin tidak tenang. Tapi tahu-tahu ada, datanglah dia, konglomerat ini. Jangan khawatir, ya. Saya lunasi dah. Ini masih kurang, ya nanti kurang 1 hari saya lunasi semua. Ada jaminan kan? Maka kamu bisa tidur dengan tenang. Karena kamu tahu siapa dia, dan dia mampu bayar. Kamu tenang. Jadi kebahagiaan sejati itu kalau kita punya asuransi atau jaminan. Dan jaminan hidup kekal itu hanya bisa diberikan kalau kita punya juru selamat. Kalau dari juru selamat.
Makanya sebenarnya orang Kristen yang betul-betul sungguh-sungguh percaya Yesus itu orang paling bahagia di dunia itu. Ya. Ya. Nah, jadi walaupun ya kita mungkin dari sisi ekonomi nggak bagus, ya sakit penyakit ada, ya secara jasmani mungkin nggak enak, tapi karena memikirkan soal keselamatan itulah, maka sebenarnya orang Kristen itu adalah orang yang paling bahagia. Karena itu pemirsa di rumah, kalau saudara belum pernah terima Yesus sungguh-sungguh, belum memiliki Yesus sebagai juru selamat, belum punya Yesus sebagai penebus, percayalah, saudara tidak mungkin bahagia. Ya. Hanya sampai pada saudara memiliki kepastian keselamatan, asuransi jaminan keselamatan dari Sang Juru Selamat, baru kamu bisa bahagia. Makanya ketika Fanny Crosby, Blessed Assurance, Jesus is mine, baru dia bilang, aku bernyanyi bahagia. Ya kan? Jadi bahagia itu karena Jesus is mine. Ya, gitu ya cinta ya. Jadi cinta harus sungguh-sungguh punya Yesus, baru bisa bahagia. Kalau ada opa oma yang belum, harus kasih tahu supaya mereka punya. Kalau punya teman, harus beritahu mereka. Gitu. Kalau punya pacar, harus beritahu. Ya, gitu kan? Supaya semua, karena kalau kita baku teman ya, tapi kita tahu bahwa abis ini satu akan mati, jalan ke jurang, terjun sana mati. Kan sebagai kawan kan saya bilang, jangan dong. Ya, nanti mati loh, beritahu. Nah, maka kita tahu semua orang lagi pergi mau ke neraka nih. Tapi kalau kita memang punya kasih, kita harus peringatkan orang-orang yang kita kasih. Ya, maka kalau mau masuk surga jangan masuk sendiri-sendiri dong. Ngajak orang dong, ya kan? Gitu. Ngajak sebanyak mungkin orang. Oke? Wow, Gitu. nice. Nah. Ya, pemirsa mungkin Anda ngelihat acara Kutu Yang Kupercaya kali ini kok beda banget ya. Kok ada banyak anak-anak ya? Karena Kutu Yang Kupercaya kali ini kita mendatangkan teman-teman, ada anak para remaja, ada anak remaja yang mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya tadi dari film Kutu Yang Kupercaya. Dari film kisah kasihnya. Nah, itu ya. Oleh karena itu Kutu Yang Kupercaya spesial ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang pastinya membahas tentang penginjilan, amanat agung, dan lika-liku di dalamnya. Tadi Cinta udah tanya, sekarang siapa? Jovi. Oke, Jovi bertanya apa? Gimana Pak kalau misalnya mereka sudah menemukan kebenarannya versi mereka sendiri? Aku kayaknya kalau ngasih tahu kayak ngerasa aku paling bener nggak sih? Agama aku paling bener. Gimana tuh Pak? Gimana Pak? Ya, semua orang bisa punya versi kebenaran sendiri ya. Dan kalau aku beritakan tentang Yesusku kepada kamu, bukan karena aku merasa paling benar. Ya, tapi karena aku tahu kebenaran. Ini contoh ya, sebelum saya jelaskan lebih jauh. Misalnya begini. Om ini punya rumah bagus. Dan dia kasih tahu bahwa siapapun boleh masuk ke rumahnya, tapi lewat pintu depan. Jangan ada yang lewat jendela atau pintu belakang. Begitu ada yang muncul di jendela, pintu belakang, saya tembak. Ya kan? Maling gitu jangan ya. Nah, saya tembak. Jadi harus hanya lewat ini aja. Ya. Nah, sekarang karena saya tahu bahwa Om ini punya aturan itu, saya kasih tahu, Dek, kalau mau masuk ke rumah Om itu, jangan lewat jendela, nanti ditembak. Lalu Cinta marah sama saya. Kamu anggap kamu paling benar aja ya? Ya, emangnya hanya kamu yang benar? Nah, ini jadi rumit ini. Artinya sebenarnya waktu saya beritahu, kamu bukan karena saya merasa paling benar, tapi karena saya tahu kebenaran. Masalahnya adalah semua orang klaim bahwa mereka punya kebenaran. Tapi bahwa klaim memiliki kebenaran tidak berarti bahwa itu benar. Ya, karena orang gila pun bisa menganggap pendapatnya itu benar. Nah, bagaimana kalau kita sebagai remaja-remaja, pemuda-pemuda, kita ketemu teman mau nginjilin, tapi kita tahu bahwa mereka juga punya alasan sendiri. Pertama adalah bahwa dalam hal semacam ini jangan berdebat dengan mereka. Ya, jangan berdebat, tapi yang paling penting di sini adalah jalinlah persahabatan. Ya, jalinlah relasi dengan mereka. Ya, jalin relasi, berusaha memahami apa yang mereka klaim sebagai kebenaran. Mungkin kalau ngomongin Alkitab, mereka juga punya kitab sendiri. Yang mereka sudah nggak percaya Alkitab kita. Tapi mungkin di sini kitab
perlu setelah kita membangun relasi, kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa bikin dia nggak tidur tenang itu. Seperti apa tuh Pak pertanyaannya? Oke. Kita mungkin mulai dengan dialog aja. Sorry, nama siapa? Marcel. Katakanlah ini Marcel, ini agama lain nih. Marcel. Kalau di agamamu tuh percaya nggak bahwa kita manusia ini orang berdosa sih? Percaya ya. Lalu kira-kira di agamamu mengajarkan bahwa Tuhan itu kalau orang berdosa tuh sikap Tuhan tuh senang atau Tuhan marah? Marah pastinya. Marah ya. Lalu kalau Tuhan marah, habis itu Tuhan bikin apa? Hukum ya. Sama ya, berarti agama kita sama ya. Nah, terus kira-kira bagaimana ya di agamamu supaya lolos tuh gimana caranya? Tahu deh. Ya? Kayaknya harus berbuat baik terus sih. Harus berbuat baik. Oh gitu ya. Jadi kamu berbuat salah, habis itu kalau berbuat baik bisa nggak dihukum ya? Oke, coba begini ya Marcel ya. Misalnya ada orang yang bikin Marcel naik motor nggak pakai helm, lalu ditangkap polisi, lalu karena nggak dibayar di situ dikasih surat tilang, ayo 1 minggu depan ke kantor pengadilan. Nah, nanti akan dapat hukumannya di sana. Tapi karena Marcel sudah bikin salah, lalu Marcel pikir bahwa ini mumpung masih ada 1 minggu nih, ya sudahlah, pas besok ada janda di sana nggak ada makan, dibawa, ya kan? Besok di sana ada korban bencana, ditolong, ya. Ada panti jompo, ditolong. Sampai minggu depan, waktu hakim bertanya, Marcel, benarkah pada hari Senin yang lalu kamu melanggar peraturan lalu lintas? Lalu Marcel bilang, benar Pak Hakim. Tapi hari Selasa saya sudah bawa bantuan. Hari Rabu saya sudah bawa panti jompo korban bencana. Coba Marcel pikir, kira-kira hakimnya bebaskan Marcel atau tidak? Memang Marcel sudah bikin salah, tapi kan Marcel sudah buat baik. Kira-kira perbuatan-perbuatan baiknya Marcel itu bisa meloloskan Marcel dari hukumannya hakim apa enggak? Nah, coba Marcel pikir bahwa ternyata di dunia ini saja perbuatan baik nggak bisa menutupi pelanggaran. Tapi yang kita omong ini masalahnya Tuhan Allah loh, hukum surgawi. Kalau hukum dunia saja perbuatan baik tidak bisa tutup pelanggaran, kira-kira bagaimana perbuatan baik di dunia bisa tutup pelanggaran dan dosa pada Tuhan? Coba Marcel pikir ya. Oh, biar pada waktu dia pulang dia nggak tenang ya. Begitu memikirkan itu pulang, ya toh, kamu pulang, kamu juga katakanlah kamu yang ngomong ke dia itu, dia pulang, biarkan dia pulang, kamu pulang jangan tidur, berdoa supaya dia jangan tidur. Ya, nah jadi harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, merangsang pikiran. Kalau seandainya Marcel, kira-kira kalau Marcel sudah berbuat dosa terus nanti Tuhan Allah hukum, kira-kira Marcel bisa lolos dari hukuman kan? Bagaimana? Ya berhenti berdosa dong. Contohnya, ya berhenti berdosa dong. Saya jangan berdosa. Oke, Marcel. Apakah, coba Marcel pikir ya. Marcel punya utang sama Joy. Marcel punya utang, pinjam dong 100.000, besok lagi 100.000, besok lagi sampai 1 juta. Marahlah dia. Marcel kamu pinjam udah 1 juta nih. Karena dia marah, Marcel bilang jangan marah dong. Janji deh mulai besok saya nggak ngutang lagi. Makasih ya. Selesai. Loh, tadi kan minjam. Sekarang sudah nggak minjam, kan selesai. Selesai nggak Marcel? Nggak ya. Kenapa? Ya, kalau begitu harus ada utangnya yang harus dibayarkan. Nah, kalau begitu berhutang tidak bisa selesai dengan berhenti utang. Maka berdosa tidak bisa selesai dengan berhenti dosa. Harus bayar utang. Nah, kamu harus bayar dosa. Kira-kira kamu pikir dosamu yang kali lalu tuh bayar. Kamu sekarang umur berapa Marcel? 17. Nah, sekarang Marcel, kalau seandainya Marcel bisa mulai umur 17 berhenti berdosa. Tapi dosanya Marcel dari umur 1 tahun sampai 16 tuh bagaimana bayarnya?
biarkan Marcel pulang nggak tidur. Gitu. Tapi bagian kamu harus Ya kan? doa. Oh, tugas kamu doa supaya dia jangan tidur. Ya. Nah, jadi apa sekarang gini ya, gini loh. Kira-kira bagaimana ya supaya Marcel kamu rajin sembahyang ya? Ya. Kamu cari Tuhan ya? Ya, saya cari Tuhan saya. Marcel, kalau kamu cari Tuhan, sebenarnya Tuhanmu hilang ya? Coba Marcel, kalau HP-mu hilang, sebenarnya HP-mu yang cari kamu atau kamu yang cari HP? Udah yang cari HP. Gak mungkin HP cari kamu ya, kamu yang cari HP. Nah sekarang, kita orang berdosa di hadapan Tuhan, kita nih yang hilang atau Tuhan yang hilang? Kalau kita cari Tuhan, berarti Tuhan yang hilang. Atau Tuhan yang cari kita. Nah, Marcel, kalau agamamu bilang cari Tuhan ya, tapi kalau saya, Tuhan Yesus saya yang cari saya loh. Nah, kalau Marcel cari Tuhan, kira-kira bisa ketemu nggak? Dibandingkan dengan Tuhan yang cari saya gimana? Itu ya. Bikin pertanyaan yang merangsang pikiran. Katakanlah kalau agama lain, kita itu agama lain, tapi kalau kita bicara misalnya saksi Yehova saja. Ya, mereka mengklaim diri juga Kristen, tapi mereka punya ajaran yang beda. Ya, saksi Yehova itu tidak percaya ada neraka. Lalu mereka percaya bahwa yang masuk surga cuma 144.000 orang. Lewat dari itu nggak di surga, tapi tinggal di Firdaus di bumi. Nah, itu saksi Yehova punya ajaran. Satu hari saya jalan-jalan di area publik, ya, olahraga. Lihat ada orang saksi Yehova. Ya, kira-kira seumuran kamu lah. Ya, lagi bagi-bagi traktat saksi Yehova. Ya, saya dekati dia. Halo dek, kamu saksi Yehova ya? Ya, kamu lagi bikin apa sih di sini? Terus dia jawab, bolehkah saya menjawab dari Alkitab? Wis. Oh silakan. Dia kan nggak tahu saya pendeta kan. Oh, silakan. Lalu dia buka Matius 24 itu. Ya, sebab Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Dan setelah itu tibalah kesudahan. Menurut ayat ini, Injil kerajaan harus diberitakan baru Tuhan Yesus datang. Jadi saya ini sedang memberitakan Injil kerajaan. Oh gitu ya dek ya. Injil itu apa sih dek? Oh, Injil itu dalam bahasa Yunani adalah Evangelion, artinya kabar baik. Oh gitu ya dek ya, kabar baik ya. Oke dek, sekarang saya bukan saksi Yehova, kamu saksi Yehova. Nah, kalau seandainya saya ikut kamu jadi saksi Yehova, kira-kira nasib terakhir kita berdua ada di mana? Karena saya ngomong gitu karena saya tahu bahwa mereka nggak percaya mereka masuk surga di bumi. Gitu. Nah, sebelum dia jawab, menurut kalian kan di bumi kan? Nah, jadi kalau saya ikut kamu, kita dua tinggal di bumi. Ya. Tapi yang saya percaya dari Tuhan Yesus bilang, jangan cemas, jangan khawatir hatimu ya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Itu di surga itu. Jadi kalau kamu ikut saya, kita dua di surga. Kalau saya ikut kamu, kita dua di bumi. Kira-kira menurut adek, antara surga dan bumi enak mana? Surga kan? Nah sekarang coba pikir ya. Kalau saya ikut kamu, kita dua di bumi. Kamu ikut saya, kita dua di surga. Mau yang mana dek? Dia masih mikir, bye-bye. Biar dia agak tenang ya. Itu dia pulang, dia nggak bisa tidur itu. Nggak bisa tidur itu. Nah, jadi kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah punya kepercayaan, entah kepercayaan apapun. Tapi di sinilah kita harus belajar iman kita sungguh-sungguh. Lalu kita tahu bedanya iman kita dengan orang lain. Lalu mulailah memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyerang mereka, tapi membuat mereka berpikir. Ya. Ini ada semut-semut nih ya. Banyak semut-semut jalan. Terus ada semut yang jalan salah nih. Mestinya ya katakanlah kita ngatur lah, ini mau
ambil makanan di sini lah, harus lewat sini loh. Ada semut yang jalan menggok ke sana, ke sana. Saya mau Marcel, coba kamu peringatkan semut-semut itu loh. Jalannya ke sini, jangan ke sana. Bagaimana Marcel ngomong dengan semut? Emut, Dia jangan mut ke tuh, sana. nggak ngomong dia mut, dia semutnya diambil. Gitu. 1000 kali kamu ngomong, ya, semut tuh nggak ngerti. Bagaimana kasih pesan sama dia? Kamu harus bisa berbicara bahasa semut. Caranya apa? Kamu jadi semut. Tapi kalau kamu jadi semut sama bego dengan dia kan? Ya kan? Bagaimana kalau kamu jadi semut tapi tidak berhenti jadi manusia? Kira-kira caranya gimana? Sehingga otak dan kecerdasanmu otak manusia tapi bahasamu bahasa semut. Kamu mikir ya? Nanti kesempatan, ya kayak Kristen itu kan begitu kan. Allah menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Tapi pada waktu jadi manusia nggak boleh berhenti jadi Allah. Ya, karena itulah dia bisa menyapa manusia dalam bahasa manusia. Ya ada banyak lah. Yang penting kuncinya adalah kita harus tahu dulu agama kita seperti apa dan perbedaan kita dengan agama lain itu apa. Kalau kita sendiri nggak ngerti perbedaannya, bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pikiran mereka. Jadi menghadapi semua orang yang sudah punya keyakinan, teman-teman kita mau menginjili, jalin relasi pribadi. Supaya pada waktu kita membicarakan begini, bukan dianggap sebagai, wah ini mau nyerang saya dong. Ya, tidak. Relasi pribadi. Dalam relasi pribadi itu adalah bawa kepada percakapan-percakapan yang merangsang dia berpikir. Untuk merenungkan kembali apa yang dia yakini sebagai kebenaran ini, itu benar-benar benar, atau hanya kelihatan benar. Kelihatan benar, yes. Ya, gitu ya. Oke. Mantap. Dan saat ini siapa lagi yang mau tanya? Amos. Oke, Amos, silakan. Jadi Pak Isra, saya mau tanya nih, kan misalkan ada orang yang menolak Yesus. Nah, tetapi cara hidup dia itu lebih baik dan lebih penuh kasih daripada beberapa orang yang saya kenal yang mengenal Kristus. Itu kira-kira gimana? Dari kacamata manusia, mungkin kita bisa menemukan ada orang yang tidak percaya Yesus, tapi kayaknya hidupnya baik ya. Tapi mungkin di sini coba kamu buka Alkitab. Baca Roma pasal 10, Roma pasal 3 coba. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalau ikut pertanyaan tadi, ada orang yang tidak percaya Yesus, tapi kok hidupnya lebih baik. Padahal menurut ayat ini, tidak ada yang berbuat baik. Dan konteks dari pembicaraan Paulus adalah untuk orang-orang di luar Kristus. Tidak ada orang berbuat baik. Nah, pertanyaannya, kok kenapa kita bisa lihat bahwa ternyata ada orang-orang di luar Kristen hidupnya lebih baik? Kan berarti ada yang baik dong, bertentangan dengan ayat tadi dong. Tidak, karena dari sudut pandang manusia kita bisa lihat ada orang yang baik. Tapi kalau dari sudut pandang Tuhan tidak. Karena Tuhan itu punya aturan, standar. Kita kan mau pakai standar Tuhan nih. Standar Tuhan baik itu bagaimana sih? Nah, nanti kalau baca di Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan pada Allah. Iman di situ iman pada Kristus. Jadi kalau orang tidak beriman pada Kristus itu tidak dianggap berkenan kepada Tuhan. Nah sekarang gini ya, misalnya kamu bukan orang beriman. Kamu lihat ada orang sakit. Lalu kamu bantu dia bawa ke rumah sakit, itu baik gak? Baik kan? Nah, perbuatan itu pada dirinya sendiri baik. Tapi kalau ayat itu diberlakukan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah, kamu tolong orang bawa ke rumah sakit baik. Tapi Tuhan Allah cek, ada iman? Gak ada. Kalau begitu, perbuatan baikmu tadi tidak berkenan pada Allah. Kamu lihat orang kelaparan, kasih makan, mestinya baik.
Tapi kalau Ibrani 11 ayat 6 diterapkan, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan pada Allah, maka termasuk kamu kasih makan orang tadi. Tuhan cek ada iman? Tidak ada. Itu tidak berkenan. Kalau tidak berkenan pada Allah, masa dianggap baik? Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan punya standar sendiri, dan standar Tuhan itu sempurna. Ya, ada ayat yang bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Contohlah, saya bilang begini, saya tetapkan nilai paling tinggi harus 10. Saya sebagai guru kasih ujian harus 10, angka tinggi. Ya. Kalau tidak dapat 10, keluar dari ruangan. Kamu dapat 9,9. Ini dapat 2. Beda ya? Kamu lebih tinggi ya dari dia ya? Tapi menurut peraturannya kamu keluar. Yang 9,9 keluar juga. Ya kan? Jadi hanya yang 10 yang di sini. Nah, kalau orang mau, ini kalau apalagi kalau kita bicara dalam konteks keselamatan, ya, ingat bahwa Alkitab kita mengajarkan tidak ada orang bisa selamat dengan berbuat baik. Bisa sih berbuat baik, selamat, asal berbuat baiknya sempurna, tidak boleh kurang 1. Begitu ada 1 dosa kamu masuk neraka. Ya, di dalam Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Bentuknya tunggal. Upah dosa ialah maut, berarti 1 dosa saja. Ingat Adam dan Hawa tuh bikin dosa 1 aja ya, makan buah itu ya. Habis itu diusir. Jadi tidak perlu banyak dosa untuk masuk neraka. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang non-Kristen yang bikin baik itu ada dosanya nggak? Ada juga ya. Ya kalau begitu masuk neraka juga. Nah, tapi kan kita orang Kristen ini, walaupun kita sudah percaya Yesus, kita masih ada dosa juga. Ya, bagaimana dengan dosa kita? Kalau tadi orang non-Kristen yang biarpun dia baik, tapi dia ada dosa, syarat masuk neraka dosa 1, Tuhan Allah pasti hukum dia. Ya, tapi kalau Marcel sudah percaya Yesus, kan dosanya sudah ditebuskan, tapi ternyata Marcel masih berdosa kan? Pertanyaan saya, kalau Marcel berdosa, Tuhan akan hukum dia atau tidak? Kalau orang di sana yang tidak percaya pada Kristus, dia berbuat dosa, Tuhan Allah hukum dia. Kalau Marcel yang bersalah, berbuat dosa, Tuhan hukum nggak? Coba Marcel baca Roma pasal 8, ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau sudah dalam Kristus masih ada penghukuman nggak? Tidak. Demikian sekarang tidak ada penghukuman. Kalau begitu Marcel berbuat dosa masih dihukum nggak? Tidak. Nggak ya? Wih enak ya. Kalau begitu marilah kita berdosa nggak dihukum ya. Ya kan? Nah, sekarang coba Marcel baca lagi Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau berdosa, belum bertobat, Tuhan Hajar. Tuhan hukum nggak? Hukum nggak? Kutegur dan kuhajar. Kalau hukuman? Enggak dong. Roma 8 bilang nggak ada hukuman. Nggak mungkin Tuhan hukum kamu. Kenapa? Karena hukumanmu sudah ditanggung Yesus. Tapi kalau kamu masih berbuat dosa, Tuhan hajar kamu. Jadi hukuman tidak, tapi hajar ya. Jadi memang mungkin ada orang yang tidak percaya Yesus, hidupnya baik, tapi dia ada dosa. Dia pasti akan dihukum. Kita juga orang yang sudah punya juru selamat, kita masih berbuat dosa, tapi kita dihajar. Hukuman lu masuk neraka. Tapi penghajaran bukan di neraka. Penghajaran di dunia ini, sampai kita bertobat. Ya, jadi ya jangan terkecoh dengan orang kelihatan tidak percaya Yesus tapi berbuat baik. Itu dari sudut keselamatan. Tapi dari sudut kesaksian hidup, maka malu dong kita orang Kristen. Ya, kalau ternyata ada orang non-Kristen yang hidupnya lebih baik dari kita. Karena itulah kita ini harus rajin berbuat baik sedemikian rupa. Bukan supaya kita mau selamat. Tapi Matius pasal 5 itu ya, ayat 16 itu ya. Hendaklah terangmu bercahaya, hendaklah orang melihat perbuatanmu yang baik.
dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Jadi perbuatan baik kita harus berusaha berbuat baik untuk kesaksian iman kita, bukan untuk selamat. Karena keselamatan kita bergantung pada iman. Ya. Kalau kita berbuat salah, Tuhan hajar. Ya, tapi kalau orang tidak percaya Yesus ada dosanya, Tuhan hukum dia. Jadi itu bedanya hukuman. Tuhan menghukum musuhnya, tapi Tuhan menghajar anaknya. Nah, masalah kamu ini musuh atau anak. Kalau kamu belum punya Yesus sebagai juru selamat, kamu musuh. Itu Roma 5 ayat 1. Kamu seteru, maka Tuhan akan menghukum kamu. Tapi kalau kamu sudah percaya kamu anak, waktu kamu bersalah, Tuhan hajar kamu. Bedanya apa? Hukuman itu dasarnya kebencian, karena Allah benci dosa dan orang berdosa. Tapi hajar itu dasarnya kasih. Barang siapa ku kasihi, ya ku hajar dan ku tegur. Ya, gitu ya. Wow. Oke? Ya. Oke, Amos ya ngerti nanti ya. Nanti Amos boleh nanya lagi kok. Ya, Amos boleh nanya lagi. Oke, sekarang Saya. Pak Sel, Saya. silakan Sel. Izin bertanya ya Pak ya. Gimana sih cara saya untuk bisa memberitakan kasih Tuhan ke orang yang hidupnya penuh penderitaan atau kesengsaraan gitu? Gimana kalau misalnya dia ngebales saya dengan pertanyaan, di mana Tuhanmu kalau misalnya hidup saya lagi susah? Wow. Gitu Pak, izin. Pergumulan tentang adanya penderitaan dan kesusahan dalam hidup. Dalam kaitan dengan Tuhan itu ada satu ilmu khusus itu, namanya teodisi. Bagaimana membela keberadaan dan karakter Tuhan di depan fakta kejahatan dan penderitaan. Ya, dulu ada seorang filsuf namanya Epicurus. Epicurus bilang begini, kalau ada penderitaan dan kejahatan, kira-kira bagaimana Tuhan bersikap terhadap itu? Pertama, Tuhan mau menghapus kejahatan dan penderitaan, tapi nggak mampu. Mau tapi nggak mampu, berarti Tuhannya lemah dong, nggak maha kuasa. Yang kedua, Tuhan mampu menghapus penderitaan dan kejahatan, hanya nggak mau. Mampu tapi nggak mau, jahat dong. Ya. Yang ketiga, Tuhan tidak mampu menghapus kejahatan dan penderitaan, sekaligus tidak mau. Oh, sudah lemah lagi, jahat lagi ya. Nggak peduli. Ya. Nah, yang keempat, Tuhan mau dan mampu. Tapi kalau yang keempat, Tuhan mau dan mampu, mestinya kejahatan dan penderitaan tidak ada. Betul. Ya kan? Faktanya ada. Jadi bagaimana? Ya, Epicurus membuat 4 pemikiran semacam itu. Tetapi melupakan satu fakta lain. Kenapa hanya dihubungkan dengan Tuhan Allah? Karena ya, waktu Tuhan menciptakan dunia ini semua baik kok ya. Kejadian 1:31, Tuhan melihat semua baik adanya. Lalu dari mana sih penderitaan dan kesulitan itu ada? Dosa dong. Kalau begitu kenapa kamu salahkan Tuhan Allah dong? Salahkan dosa dong. Ya. Nah, oke. Itu bisa menjadi pintu masuk, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah percaya, ya, tapi ternyata masih susah juga. Saya ini sudah percaya Yesus loh. Tapi ternyata kenapa hidup saya masih susah begini? Ya kan? Nah, itu seringkali, di mana Tuhan? Ya, pada saat saya susah. Mungkin kita dalam hal ini kita perlu memberitahukan bahwa sebenarnya jaminan hidup beriman kita itu sebenarnya bukan kenyamanan di dunia ini. Ya, karena coba gini loh. Menurut Yohanes 1 ayat 12, kalau kamu percaya, kamu anak Allah. Ya. Kalau kamu nggak percaya, kamu anak siapa? Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Oke. Katakan cinta bukan orang percaya, berarti anak iblis. Ya kan? Umur berapa sekarang? 15 tahun. Anak iblis, 15 tahun. Terus datanglah dia nginjilin kamu. Akhirnya cinta menjadi percaya, dan cinta menjadi percaya Yesus, lalu jadi anak Allah. Maka cintanya adalah mantan anak iblis. Ya, iblis itu bapakmu yang lama. Sekarang kamu punya bapak yang baru, yaitu Tuhan.
Kamu dianggap berkhianat kepada bapakmu yang lama. Sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira bapakmu yang lama biarkan kamu hidup dengan tenang? Wow. Enggak lah, dia pasti menyerang kamu. Ya kan? Pertanyaannya lagi, kalau iblis memang serang saya, kenapa Tuhan tidak cegah iblis? Ya kan? Kenapa Tuhan biarkan iblis? Ini sama dengan Ayub. Iblis mau menyerang Ayub. Tapi kenapa Tuhan membiarkannya? Karena iblis itu mau mencobai kita, tapi Tuhan mau menguji kita. Apa bedanya cobaan dengan ujian? Cobaan itu motifnya jelek, menghancurkan. Ujian itu motifnya bagus, yaitu untuk menunjukkan kualitas. Kalau kamu sekolah, semua ujian, kamu nggak ikut ujian, kamu jengkel nggak? Loh, saya kok nggak ujian? Kenapa saya nggak diizinkan ujian? Protes malah ya. Protes malah ya, untuk saya, hak saya loh. Ya kan? Nah, Tuhan tuh juga mau, makanya di Ayub 23 ayat 10 dia bilang, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi sebenarnya Tuhan itu memakai penderitaan itu untuk memproses hidup kita, supaya kita tuh lebih bergantung pada Dia, ya tuh, lebih berserah kepada Dia. Kalau hidupnya aman-aman terus, ya coba suatu hari angin timur berdebat dengan angin barat, siapa paling kuat? Angin timur bilang, gua paling kuat. Angin barat, gua paling kuat. Sudahlah, kita bertanding aja. Tuh lihat tuh monyet ada di pohon. Siapa bisa jatuhkan monyetnya, dia menang. Ya, oke lah, angin barat bilang, aku duluan. Langsung diambil ancang-ancang, buak gitu loh. Monyet, angin datang, monyet peluk pohonnya kuat-kuat sampai mau patah-patah. Tapi sampai akhirnya bengkok-bengkok juga. Tapi akhirnya angin barat menyerah, nggak jatuh. Sekarang giliran angin timur, dia nggak kencang, sepoi-sepoi basah. Enak, monyetnya tidur, ya, mimpi, jatuh. Wow, ya. Ya, ternyata dia jatuh bukan karena hantaman badai yang keras, tapi karena angin sepoi-sepoi, ya toh? Nah, coba kalau orang nyetir di tol yang lurus mulus, ada kemungkinan tertidur beberapa menit nggak? Iya. Bisa. Saya pernah ngalamin gitu. Kenapa? Saking mulusnya. Tapi coba kamu di sebelah kiri kanan jurang semua begitu. Ya. Apakah ada orang yang tidur gitu? Mampus dia kan? Ya kan? Pasti melek terus. Jadi justru ketika kesulitan datang, ya, kita tuh lebih waspada. Nah, disitulah kita lihat Tuhan itu baik. Jadi kalau kamu alami penderitaan, Tuhan itu baik itu artinya apa? Bukan berarti hidupmu baik terus. Tapi dia mengerjakan buatmu kebaikan di balik penderitaan yang kamu alami. Coba Tuhan, Yusuf di perjanjian lama tuh ya, dia mimpi jadi pembesar ya toh. Tuhan kasih mimpi dia matahari bulan 11 bintang sujud menyembah, dia akan jadi orang besar. Habis itu jalan hidupnya masuk mana? Sumur. Saudara-saudaranya kasih masuk di sumur. Habis itu dikeluarkan, bukan pulang rumah, dijual. Jual sampai rumah istri Potifar jadi apa? Jadi budak. Padahal mimpinya jadi besar, ternyata jadi budak. Habis jadi budak, difitnah lagi. Habis difitnah lagi, masuk penjara lagi. Ya, tapi justru gara-gara masuk penjara itulah ketemu juru minum juru roti, info sampai ke Firaun, lalu akhirnya dia menjadi perdana menteri. Kalau begitu Tuhan bekerja di balik penderitaan Yusuf, lalu bawa dia pada tujuan Tuhan. Jadi penderitaan itu adalah sayap-sayap Tuhan yang membawa kamu kepada kehendak. Jangan marah kalau ada penderitaan, Tuhan mau angkat kamu, ya. Kita percaya ya. Ah, gitu dah. Enak kan? Ya. Tapi jangan sampai tertidur nanti kayak monyet jatuh jadi. Ya. Pastinya sahabat jadi pasti nggak ada tidur ya, bahaya kalau tidur. Ada orang yang bilang begini, Tuhan itu punya satu anak yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Tuhan Allah itu punya satu anak yang tidak berdosa. Kalau kita anak yang lain berdosa semua ya, tapi Yesus satu-satunya anak tidak berdosa. Tuhan Allah punya satu anak yang tidak berdosa, tapi dia tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Bahkan anak yang tidak berdosa saja menderita kok. Wow. Apalagi kita yang berdosa. Ya. Gitu. Oke? Oke ya. Gitu. Satu lagi. Kamu suaranya lagi? Iya. Ya ini Pak, misalkan aku ngajak teman aku buat bertobat. Terus keluarganya teman aku tuh nolak dia mentah-mentah kayak, lu buat apa sih masuk Kristen, kayak kan kita kan awalnya begini. Terus apakah kira-kira aku tuh udah nolong dia apa belum Pak?
Jadi kamu coba untuk ngomong sama dia, nolong dia, tapi dia kayaknya nolak gitu ya. Bertobat masuk ke Kristen gitu kan. Terus kayak keluarga nolak dia minta-minta kayak, lu buat apa masuk Kristen gitu. Akhirnya tuh aku udah menolong dia apa belum, Pak? Nah, pernah baca ayat yang Tuhan Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang bawa damai. Aku datang bawa pedang. Untuk memisahkan orang dari ayahnya, ya. Anak laki-laki dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, dan seterusnya. Seringkali katanya Yesus Raja Damai. Waktu Natal kita nyanyi-nyanyi damai sejahtera di bumi. Yesus bilang, aku datang bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Konteks ayat itu adalah penginjilan. Nah, sekarang gini loh. Misalnya, bapak, ibu, dan punya anak 2. Ini keluarga yang sangat taat dalam agamanya. Taat mereka. Taat. Kalian pokoknya bukan Kristen, tapi punya agama sendiri yang taat, rajin sembahyang di mana lah gitulah, sesuai dengan agama. Damai-damai saja kan, bahagia-bahagia. Nah, tiba-tiba kamu datang dan beritakan Injil kepada dia. Dan dia mau percaya Yesus, baptis dia. Kira-kira bapak dan keluarga aman-aman saja? Enggak, marah. Marah. Tadi sebelum percaya Yesus damai. Begitu ada yang percaya Yesus, jadi geger. Maka damai tidak ada lagi. Maka Yesus bilang, aku datang bukan bawa damai. Ayah akan terpisah dari anaknya. Kenapa? Karena ayahnya nggak percaya Yesus, anaknya percaya. Seorang ibu akan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tadinya disayang papa, tapi sejak kamu jadi Kristen, dibenci papa, keluarga semua. Oma-oma juga, ya kan? Om-om, tante-tante juga ikut benci semua. Itulah pengalaman Pak Yusuf Roni dulu, dia ceritakan. Bahwa dia anak yang sangat dihargai di keluarga. Begitu dia jadi Kristen, diusir dari rumah. Pas tinggalkan semua, pas dia mau tinggalkan, papanya sabar. Jangan bawa apapun dari yang papa beli. Baju siapa yang beli? Papa. Lepas. Maka dilepas baju. Pas mau jalan, celana siapa yang beli? Papa. Lepas. Sisa celana dalam. Pas mau jalan, papanya, celana dalam siapa yang beli? Papa. Lepas. Akhirnya dia lepas dan mamanya kasihan, ambil kain meja, kasih dia, tutup auratnya. Dan dia pergi. Padahal tadi disayang. Begitu dia percaya Yesus, jadi musuh. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya sudah menolong? Menolong dalam hal apa? Itu yang harus ditanyakan. Kalau hanya lihat fisik, kok kayaknya kamu bawa bencana bagi dia. Ya kan? Tadi dia hidup baik-baik itu. Gara-gara kamu beritakan Injil, kamu bikin hidupnya susah tuh. Bikin hancur dia. Maka dari sisi jasmani, kamu nggak nolong, malah kamu menghancurkan. Tapi gara-gara kamu menginjil dia punya juru selamat. Kalau dia mati, dia nggak masuk neraka. Tapi yang lain-lain ini mati, masuk neraka. Nah, berarti sebenarnya kamu sedang membuat pertolongan yang lebih hebat dan lebih bernilai. Karena pertolonganmu itu mencapai kekekalan. Ya kan? Memberikan keselamatan kekal kepada dia. Kamu menolong banget. Tapi justru kalau kamu tidak mau beritakan Injil kepada yang lain, kamu nggak menolong. Kamu tahu ya, ini nanti ini tidak percaya Yesus ini akan masuk neraka. Biarin lah, nggak usah lah. Maka dengan tidak menginjil, kamu tidak menolong. Tapi dengan menginjil dan memberitakan Injil, kamu menolong. Soal dia sudah diinjilin mau percaya, ya terserah. Kalau nggak percaya, ya urusan kamu lah. Toh yang penting kan saya sudah kasih tahu, jangan jalan ke situ tuh jurang. Tapi kalau kamu memang mau memilih jurang, ya terserah kau lah. Ya kan? Begitu. Jadi sebenarnya tergantung sudut pandang. Sudut pandang fisik, kamu nggak menolong, malah menghancurkan. Sudut pandang kekekalan, kamu menolong secara luar biasa. Begitu. Wow. Gimana para pemirsa Sahabat Fajar TV? Dapat sesuatu hari ini? Walaupun pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari anak-anak remaja kita, tapi semoga ini juga membuka pengetahuan kita tentang pentingnya untuk kita bisa menyebarkan kabar baik, pentingnya kita untuk menginjil. Di Ku Tahu Yang Ku Percaya spesial pada saat ini kita belajar banyak hal, bagaimana ternyata Tuhan mau bahwa kita bisa memberikan kabar baik, lalu juga kita juga belajar tentang lika-liku ya dalam penginjilan itu seperti apa. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih lagi tentang kisah kasihnya, karena ini diambil dari film kisah kasihnya,
Di layar Anda saat ini ada barcode untuk Anda bisa scan dan juga Anda bisa mendapatkan filmnya atau melihat filmnya secara gratis lewat YouTube Pijar TV pastinya ya. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Anda semua para pemirsa yang sudah mendukung sehingga film Kisah Kasihnya ini dapat terproduksi dengan baik dan juga dapat dilihat oleh banyak orang dan berkati banyak orang, dan kami bersyukur untuk setiap donasi yang sudah diberikan kepada kami. Kita akan kembali lagi tentunya di dalam episode yang berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.